Saudara, kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-26. Nanti saudara di rumah boleh membacanya secara keseluruhan. Tapi pagi hari ini kita akan membaca beberapa ayat dan kita akan merenungkannya. Kejadian pasal yang ke-26, Ishak di negeri orang Filistin. Yang pertama saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, kita lihat di sini, kelaparan adalah sesuatu yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan kelaparan tidak hanya sekali dalam hidup kita terjadi. Saudara, Alkitab berkata di zaman Abraham, di zaman Ishak, bahkan saudara di zaman-zaman yang kemudian selalu kelaparan terjadi. Saudara, kelaparan ini bicara dalam segala aspek dalam hidup kita. Saudara bisa mengalami satu kelaparan di mana rasanya rohani saudara menjadi kering sekali. Saudara bisa saja mengalami kelaparan di mana keadaan ekonomi menjadi sangat susah buat kita. Saudara bisa mengalami kelaparan di mana cinta di dalam rumah tangga saudara menjadi begitu biasa-biasa suam. Tidak ada lagi mawar merah. Yang ada saudara adalah mawar yang layu. Saudara, itu bisa terjadi di dalam setiap keadaan. Tetapi kita belajar di sini, pada waktu kelaparan itu terjadi, jangan mengambil keputusan sendiri, tapi bawa kelaparan itu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menentukan di mana engkau ada. Biarkan Tuhan menentukan apa yang kau harus buat. Saudara, ada banyak orang begitu kelaparan dia pergi, dia meninggalkan, dia mencari satu tempat yang baru dan belum tentu itu menyelamatkan. Saudara bisa belajar dari kisah Naomi dan keluarganya. Mereka pergi dan akhirnya mereka habis. Mereka mati di sana karena mereka pergi. Saudara, saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh pergi. Karena di sini Ishak juga pergi. Tapi dia tidak pergi ke Mesir. Dia pergi ke Filistin. Saudara, yang penting di sini adalah mendengarkan Tuhan. Kalau saudara makin hari makin mendengarkan Tuhan, maka hidup ini saudara semakin indah di dalam Tuhan. Ada dua hal yang Allah berikan kalau saudara mendengarkan Tuhan. Yang pertama penyertaannya. Yang kedua adalah berkatnya. Ini selalu diberikan kalau saudara mendengarkan Tuhan. Dalam soal yang kecil maupun dalam soal yang besar. Yang pertama adalah penyertaannya. Dan kalau saudara disertai oleh Tuhan, tidak perlu takut. Bukan berarti kalau saudara disertai oleh Tuhan, maka saudara tidak akan melewati badai. Tetapi saya percaya Allah bisa meredakan badai. Saudara, kalau engkau disertai Tuhan, berarti engkau tidak dilewatkan kepada bayang-bayang maut. Enggak. Kadang-kadang Allah membawa kita dalam bayang-bayang maut. Tapi gadanya dan tongkatnya tetap menuntun kita. Saudara, kadang-kadang pada waktu saudara Allah menyertai kita, dia bawa kita terbang tinggi untuk menaklukkan segala gunung-gunung. Tetapi saudara, kadang-kadang pada waktu burung Raja Wali itu membawa anaknya terbang tinggi, begitu mencapai ketinggian tertentu, dilepas anaknya. Dan kelihatannya burung Raja Wali kecil itu mulai jatuh ke bawah. Tapi jangan pernah khawatir. Kalau burung Raja Wali itu tahu bagaimana waktu melepas anaknya, dia juga tahu waktu kapan menangkap anaknya. Saudara, dia turun dan dia menangkap anaknya karena dia menyertai. Saudara, inilah hari-hari di mana saudara dan saya harus sadar bahwa Allah menyertai setiap dari kita asal kita ada di dalam ketaatan. Asal kita ada di dalam ketaatan, tidak peduli apa yang sedang kau hadapi, penyertaannya akan cukup buat kita. Saudara, yang kedua, dikatakan pada waktu saudara ada di dalam ketaatan, berkat itu mengalir. Berkat itu mengalir. Saudara, engkau boleh tinggal di tempat yang paling gersang. Allah bisa mengubah tempat yang paling gersang itu menjadi tempat yang paling bermata air. Saya paling suka saudara, apa yang terjadi dalam hidup ayah saya. Saudara, pada waktu itu ayah saya lulus sebagai dokter gigi. Dan dia harus menentukan tempat di mana dia kerja, saudara, di bawah pemerintah. Di tempat-tempat yang terpencil, saudara. Dan semua orang sudah berpesan supaya jangan mengambil Irian Jaya.
Tapi pada waktu dia berdoa, Tuhan berkata dengan jelas, Irian Jaya. Saudara, orang berkata itu tempat paling kering. Orang mati kalau ke sana. Saudara, tetapi ayah saya berangkat ke sana. Dan bukan hanya sekedar di Irian Jaya di kotanya, tetapi di sebuah pulau yang penuh dengan karang, namanya Biak. Saudara, saya masih ingat karena saya tinggal di situ. Saudara, pada waktu kami ke sana dan saya masuk sekolah TK, mendadak saya menjadi paling cantik, saudara. Karena semuanya hitam, saudara ya. Rambut saya mendadak paling bagus. Semua orang berkerumun dan mulai melihat rambut saya, saudara. Ini rambut terlurus terbagus di dunia waktu itu. Saudara, karena mereka semua rambutnya keriting. Saudara, kemudian pakaian saya itu, wah pokoknya saudara terasa jadi Cinderella semalam. Ya, mereka melihat pakaian itu begitu kagum. Karena beberapa dari mereka bertelanjang dada cuma pakai celana. Saudara, itulah hari-hari di mana saya melewati dengan penuh kenangan. Saudara, dan Allah merubah setiap kutub menjadi berkat. Saudara, dalam waktu singkat, ibu saya punya ide untuk bikin es membu. Di sana tidak ada Basinin Robin, tidak ada Campina, saudara. Dan saudara, ibu saya mulai membuat es membu. Dan itu orang antri. Karena hawanya sangat panas. Mereka membayar dengan apa saja yang ada. Termasuk butiran-butiran emas yang mereka bisa temukan. Saudara, setelah itu ibu saya mulai berpikir ini kota tidak ada supermarket. Saudara. Tidak ada yang namanya toko. Jadi ibu saya mulai mendatangkan barang dari Pulau Jawa. Dan rumah kami mulai menjadi supermarket yang pertama, saudara. Di mana gelas, semua persediaan, baju, semuanya ada. Ibu saya datangkan orang dari Jawa bikin peternakan ayam. Saudara, dan dalam waktu singkat, orang tua saya menjadi orang yang paling kaya satu pulau itu. Saudara, semua orang berkata bahwa tanah itu gersang. Tetapi di tangan Allah itu menjadi tanah yang paling berbuah. Amin. Saudara, biarkan hidupmu dituntun oleh Allah. Dimanapun engkau bawa. Saudara, saya ingat pada waktu saya mau berangkat ke sekolah. Pada waktu itu saya lulus SMA. Dan kemudian ada begitu banyak saudara pilihan. Kemana saya harus pergi? Apakah saya harus tinggal di Indonesia atau saya harus ke luar negeri? Saudara, dan pada waktu kami berdoa, Tuhan berkata jelas kepada saya dan orang tua saya. Untuk kami pergi ke Belanda. Saudara, saat itu semua orang berkata, Belanda saat itu adalah negara paling kotor dan paling suam, saudara. Secara kerohanian. Saudara, di mana-mana pada waktu itu pelacuran boleh mendapat hak bebas. Tetapi di Belanda sudah diberikan. Ada satu jalan namanya Sedek, jangan pernah ke sana. Saudara ya, itu benar-benar kaca demi kaca, saudara. Saudara bisa pilih siapa saja, model kayak apa saja. Siang hari buka, malam hari lebih seru. Saudara, bukan cuma itu. Saudara, yang namanya film-film kotor itu dipasang mulai jam 10 malam. Bebas di semua televisi. Pada waktu itu saudara, drugs, obat bius belum banyak. Tetapi di Amsterdam itu dijual bebas. Saudara, mengerikan. Dan semua orang berkata jangan pernah kirim anakmu ke sana. Apalagi anak perempuan, mengerikan. Saudara, dan itu betul mengerikan. Saya melihat sekali bagaimana keadaannya. Gereja suam. Berapa kali saya datang ke gereja, itu gereja besar. Isinya kakek dan nenek, saudara. Dan pada waktu khotbah, saudara, mereka siut. Bahkan beberapa kali saya mendapati mereka terjatuh. Jadi duduk gitu ya. Duh, gitu saudara. Itu terjadi, saudara. Itu gereja besar seperti ini, paling isinya 4-5 orang. Dan saya kagum dengan pendetanya, tetap khotbah walaupun 4-5 orang. Saudara, itu kondisinya. Saudara, dan orang berkata bahwa kalau saya ke sana habis. Tapi sekali lagi, mendengarkan Tuhan adalah jaminan penyertaan dan jaminan berkat. Saudara, di sanalah Allah merubah saya. Di sanalah Allah menanamkan satu fondasi yang kuat. Kalau dulu saya berdiri karena iman orang tua saya. Kalau dulu saya mengenal Tuhan hanya karena dukungan sekitar saya. Pada waktu Allah biarkan saya sendiri di sana. Diterpa dengan segala masalah. Menghadapi begitu banyak kesuaman. Saya menjerit kepada Tuhan begitu rupa. Dan Allah membuat saya punya fondasi. Allah mempertemukan saya dengan yang namanya keintiman dengan Tuhan. Allah membawa saya di dalam persekutuan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Saudara, karena itu jangan pernah bertindak menurut apa yang kita pandang baik. Tapi hari ini sekali lagi dengarkan Tuhan. Di dalam Ibrani dikatakan, mari kita lebih teliti mendengarkan. Ini waktunya anak-anak Tuhan lebih teliti dan lebih memperhatikan
Ada dua hal ini saudara. Ini waktunya saudara mulai belajar lebih teliti dan lebih memperhatikan. Supaya jangan ada satupun yang terlewat di dalam hidup ini. Kita lihat yang selanjutnya. Saudara, kita lihat ayat yang ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya. Berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka. Sebab elok parasnya. Kalau saudara pelajari Alkitab maka saudara tahu bahwa Abraham melakukan yang persis sama. Saudara, Abraham berkata bahwa Sarai adalah saudaranya. Saudara, dan pada waktu itu Ishak belum ada. Jadi Ishak ini tidak ngelihat apa yang Abraham buat. Tetapi anehnya pada waktu dia dewasa dia melakukan persis sama seperti ayahnya. Saudara, ini bicara bahwa dosa itu menurun. Tapi berkat itu juga menurun. Sifat itu menurun. Tetapi kemenangan demi kemenangan itu juga menurun. Saudara, tergantung saudara dan saya. Saudara, kita orang tua, mari renungkan hari ini. Apa yang sedang kita turunkan buat anak-anak kita? Apa yang sedang kita wariskan buat anak-anak kita? Apakah kita mewariskan berjuta kelemahan? Apakah kita mewariskan saudara kelicikan kita? Apakah kita mewariskan dosa-dosa yang belum dibereskan? Atau kita sedang mewariskan iman, berkat, pengenalan akan Tuhan, karakter yang berkenan. Saudara, ini harus dibereskan. Saudara, tidak otomatis setelah kita terima Yesus maka semua otomatis beres. Kalau ada dosa-dosa saudara, engkau perlu bereskan. Engkau perlu minta ampun. Engkau perlu cabut dari hidup anak-anakmu. Engkau perlu potong. Engkau perlu berkata lepaskan Tuhan dari yang jahat. Sedangkan untuk yang baik saudara, engkau perlu mewariskan. Engkau perlu mengajarkan berulang-ulang. Saya bersyukur saudara, saya punya orang tua yang luar biasa. Saudara, ayah saya bisa menceritakan kesaksiannya. Itu mungkin seumur hidup saya puluhan kali. Setiap kali saya ke Bandung saudara ya, atau saya bertemu dengan beliau di mana saja, dia mulai mengulang semua riwayatnya. Mulai dari sejak dia lahir sampai peristiwa demi peristiwa yang Tuhan ingatkan saudara. Dan saudara, dulu waktu kecil dia belum mulai ngomong saya sudah mikir begini, udah tahu nih arahnya ke sini saudara ya. Udah hafal ceritanya. Tapi sekarang saudara, saya mengerti bahwa Allah sedang menanamkan sesuatu. Dia sedang mewariskan sesuatu dalam hidup saya. Dan hari ini saya selalu bersyukur. Saya bersyukur sekali. Ada satu kejadian saudara yang sepele. Ayah saya bersaksi, dia berkata untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Dan dia cerita saudara, dia pernah di rumahnya itu sedang ada orang pelepasan. Mereka mengusir setan dari satu roh iblis kuasa gelap saudara. Ya, dan kemudian saudara, mereka tengking tidak keluar-keluar. Akhirnya saudara, setelah jam 11, ayah saya saudara ya kasihan dengan ibu saya. Dan lagi karena yang melayani ibu saya dan teman-teman, tapi ayah saya di kamar. Biasanya ayah saya tidak pernah mau keluar, tidak pernah mau bertindak kalau Tuhan tidak berkata-kata. Tapi setelah jam 11 ibu saya masuk ke kamar dan mulai bilang, "Yang, tolonglah Yang, usirlah ya, keluarlah ya, wanita hati-hati. Engkau bisa menjadi berkat, engkau bisa menjadi penyebab kejatuhan." Orang yang paling pandai namanya Salomo, paling berhikmat. Dia jatuh karena perempuan. Orang yang paling berkenan di hadapan Allah namanya siapa? Saudara, Daud. Saudara, dia jatuh juga karena perempuan. Dan orang yang paling kuat di Alkitab namanya siapa saudara? Simson. Dan dia juga jatuh karena perempuan. Jadi jangan pernah anggap dirimu itu lemah saudara. Perempuan, engkau punya kekuatan yang dahsyat. Engkau bisa menjatuhkan, engkau juga bisa membangun. Alkitab berkata saudara, perempuan bebal meruntuhkan rumahnya. Tetapi perempuan bijak membangun rumahnya. Tergantung engkau. Saudara, ada peribahasa yang berkata, di balik setiap pria sukses selalu ada wanita di belakangnya. Dan itu betul, itu betul. Saya melihat apa yang ibu saya dukung, apa yang ibu saya bayar, apa yang ibu saya sediakan buat ayah saya. Itu membuat ayah saya bisa berdiri sampai saat ini. Saudara, karena itu panggilanmu hargai sungguh-sungguh. Dan jaga sungguh-sungguh. Karena perkataan kita bisa menghancurkan atau menghidupkan.
Saudara, dan sekali lagi saudara, pada saat itu ibu saya bermaksud baik. Dan dia berkata, ayolah keluarlah. Dan ayah saya sudah bilang, saya ini tidak disuruh Tuhan. Tetapi ibu saya berkata, tidak apa-apalah, minta belas kasihan sama Tuhan. Pokoknya keluar. Saudara, akhirnya ayah saya keluar. Dan pada waktu keluar saudara, baru ayah saya dekat. Iblisnya ngomong begini, usir aja. Saya keluar kok. Tapi saya tahu kamu tidak disuruh Tuhan. Nanti lihat pembalasanku. Saudara, dan benar, iblisnya langsung keluar. Tapi beberapa waktu kemudian, iblis yang sama itu menyerang ayah saya. Dan ayah saya kalah dan jatuh. Saudara, saya ingat benar hal itu. Saudara, dan itu sudah lama sekali. Yaitu terjadi pada waktu saya masih kecil. Tapi cerita itu selalu diceritakan oleh ayah saya. Beberapa waktu yang lalu datang saudara. Saudara tahu bahwa saya di Mahanaim melayani banyak pemulung, orang jalanan, orang-orang yang tertolak. Dan ada seorang pembunuh yang bertobat. Dia membunuh 6 kali saudara. Dan untuk saudara, setiap kali dia mau menghilangkan jejak pembunuhan, menurut panggilan ilmunya, saudara, dia harus memotong daging dari si korban dan memakannya. Saudara, 6 kali. Saudara, dan pada waktu itu dia datang ke rumah saya, bertobat, nangis, minta dilayani. Luar biasa kan saudara? Ya, dia berkata, Bu, saya mau bebas. Karena roh ini setiap malam datang, menyuruh saya membunuh, menyuruh saya melakukan kekejaman. Saudara, dan saya lihat orang ini dulu saudara, waktu dia belum bertobat. Dia lagi duduk saudara, tiba-tiba kucing lewat, itu ditangkap, kepala diputar saudara, putus. Sampai saya berkata, ini orang gila. Dan dia berkata, pada waktu itu kami marah saudara. Dan kami berkata, ini apa yang kamu buat? Dia bilang, tidak tahu, ada dorongan kuat untuk membunuh. Kami punya bak kolam ikan saudara ya, isinya ikan-ikan mas kecil-kecil. Pada waktu dia kesurupan, tidak tahulah jam berapa saudara. Tiba-tiba ikan itu sudah disate saudara sama dia. Ya, ditusuk-tusuk saudara, ditancap di tengah. Coba saudara. Sampai kami berpikir, ini orang apa? Saudara, dan kemudian dia datang nangis-nangis dan pengen sekali dilayani. Buat saya itu sesuatu anugerah luar biasa. Begitu saya mau tumpang tangan saudara, itu rohnya langsung bicara. Rohnya langsung berkata, saya keluar. Karena dia di bawah otoritasmu. Kamu suruh keluar, saya keluar. Tapi ingat pembalasanku. Saya langsung kaget. Dan saat itu tiba-tiba saya ingat peristiwa ayah saya. Saya duduk, saya tidak jadi usir saudara. Saya tidak jadi usir. Saya bilang sama bapak itu, Pak, saya tidak mau usir dulu. Karena percuma saya usir. Kalau bapak saya usir segala roh-rohnya. Dan bapak belum siap. Bapak tidak punya jaminan firman. Bapak tidak penuh dengan firman. Alkitab berkata, kalau rumah itu kosong, diusir saudara. Kemudian iblisnya akan datang berapa kali lipat saudara? 7 kali lipat. Saudara, banyak orang tidak mengerti. Mereka tinggal usir-usir iblis. Tapi mereka tidak isi dengan firman. Mereka tidak jagai saudara dengan karakter. Mereka tidak penuhi orang itu dengan Roh Kudus saudara. Sehingga akibatnya saudara itu membuka celah besar. Saudara, saya bersyukur sekali. Saya ajari dan saya berkata, Pak, Bapak ikuti aja prosedurnya. Ya, pertama Bapak cari Tuhan sungguh-sungguh. Banyak baca firman. Kemudian dibaptis sampai penuh dengan Roh Kudus. Baru setelah itu. Setelah Bapak berakar, kita akan usir iblis itu. Saudara, dan dia pulang. Begitu pulang saya berdoa dan Tuhan berkata, untung kan kamu pernah dengar cerita ayahmu. Kalau tidak, Tuhan bilang, pada waktu dia keluar, dia kosong, iblis akan masuk 7 kali lipat. Dan engkau akan menjadi korban yang ke-7. Saudara, pasti iblis pertama kali yang dicari saya. Saudara, dendam kusumat. Ya, saudara. Saudara, Tuhan berkata karena itu. Ya, tangkap setiap warisan dari ayahmu. Tangkap dan tanamkan itu. Karena itu akan membawa pagar sepanjang hidupmu. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita menanamkan yang baik dalam hidup anak-anak kita. Supaya anak-anak kita punya pagar. Kita belajar dari hamba-hamba Tuhan. Kita belajar dari pemimpin-pemimpin kita. Supaya itu menjadi pagar. Dan kita menerima satu warisan rohani. Yang membuat kita kaya. Dan membuat kita lari sampai garis akhir. Amin. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat di ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya.
sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, kita lihat di sini Ishak menabur. Saudara, dan di dalam Alkitab, orang yang bisa menabur dan mendapat hasil, saudara, 100 kali ganda itu cuma karena 3 alasan. Yang pertama adalah menabur di dalam ketepatan. Artinya menabur di dalam ketaatan. Di dalam Matius, saudara, dikatakan kalau engkau menabur karena aku, kata Yesus. Yang ketiga dikatakan kalau engkau menabur karena Injil. Saudara, 3 hal ini yang membuat saudara akan bisa menuai 100 kali ganda. Tapi ada beberapa orang menabur bukan karena ketaatan. Tapi karena apa? Kasihan. Boleh. Tapi hasilnya tidak akan 100 kali ganda. Mungkin 20, mungkin 30. Ada yang menabur saudara ya, karena sungkan. Jadi dimintain sumbangan, ayolah bagilah ya. Ini ada proposal ke pelayanan ke daerah. Ya, saudara bilang ya sudah. Ini karena sungkan, saudara. Ini mungkin lebih kecil lagi, saudara ya. Cuma 10 kali ganda. Saudara, ada juga saudara orang yang menabur karena ingin dihormati. Nah, ini bahaya, saudara ya. Kalau orang yang menabur karena ingin dihormati, saudara, bisa-bisa saudara tidak pernah menuai karena benihnya tidak benar. Ada lagi yang menabur karena ingin memancing Tuhan. Saudara tahu ingin memancing? Mancing itu pakai ikan kecil, dapat ikan besar. Saudara, beberapa orang kalau lagi kepepet, saudara, dia bilang ini uang 100.000 terakhir. Saya masukin persembahan, saya berdoa supaya jadi 100 kali lipat. Karena saya lagi butuh duit. Ini mancing namanya. Saudara, bukan karena ketaatan. Bukan karena saudara aku atau Tuhan. Dan bukan karena Injil. Saudara, kalau saudara mau menabur dan menghasilkan 100 kali ganda, biarlah setiap kali kita menabur, ya, saudara harus tahu, tabur karena ketaatan. Walaupun saudara tidak suka, tabur. Saya masih ingat saudara, ada seseorang yang memakai nama saya untuk utang di gereja. Saudara, jadi dia bilang, Ibu Iin bilang, saya boleh hutang di gereja, ya, 5 juta. Saudara, dan pada waktu itu saudara saya ditelepon dan dia bilang, Bu, katanya ya ibu sudah kasih izin. Di mana-mana itu banyak pakai nama saya, saudara. Rupanya nama saya nama sakti juga. Ada orang minta sumbangan pakai nama saya. Ada orang saudara ya minta pinjam ini dan itu pakai nama saya. Bahkan ada orang saudara pinjam HP dibawa lari pakai nama saya, saudara. Karena itu saya berkata hati-hati. Ya, saya tidak bertanggung jawab untuk kehilangan apapun yang saudara punya. Ya, saudara jangan pernah pinjamkan. Ini kejadian sungguh, saudara. Ya, ada orang yang tiba-tiba ditelepon seseorang dan katanya, saya stafnya Bu Iin, saya ada di rumah sakit, tolong bayarin, saudara. Dan orang itu datang ke rumah sakit, saudara, dia bayarin, saudara. Dan kemudian dia datang ke rumah saya, dia kasih bilnya ke saya. Kenal pun tidak sama orang itu. Saudara, anehnya nama saya, saudara ya, orang bisa percaya. Tapi sekali lagi saya berkata jangan percaya sama nama siapapun kecuali nama Tuhan. Amin, saudara. Kemudian saudara, orang ini pakai nama saya untuk pinjam. Dan gereja telepon, saudara. Gereja telepon dan dia berkata, Bu, ya, ini orang pinjam pakai nama ibu. Wah, saya kesal sekali, saudara. Saya datang itu orang ketemu dan kemudian saya minta dia untuk bayar dan kembalikan uang itu. Tapi ternyata saudara, dia membutuhkan uang itu untuk membayar kontrak rumahnya, cicilan rumahnya. Kalau dia tidak serahkan 5 juta itu, rumahnya akan disita. Saat itu saya pikir, aduh Tuhan, saya tidak mau sebenarnya. Tapi tiba-tiba saya masuk ke kamar, saya berdoa dan Tuhan berkata, kasihi, tabur. Saya berkata, oke. Saya bilang sama orang itu, ya sudah, saya mengampuni, tidak usah kembalikan yang 5 juta, saya yang akan bayar. Saudara, saya akan bayar. Dan saudara, dan setelah saya bayar, besok paginya, saya langsung mendapatnya, saudara, 10 kali lipat. Pada waktu itu saya langsung dapat 50 juta, saudara. Saudara, saya lihat, kalau kita itu menabur karena ketaatan, ya, kita menabur, saudara, ya karena belas kasihan, Allah tidak pernah berutang. Allah tidak pernah berutang. Ya. Tapi kalau saudara menabur karena maksud-maksud yang egois, maka seringkali saudara itu menghambat berkat kita. Saudara, dikatakan Ishak ini menjadi kaya. Ya. Saudara, saya suka ayat ini. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. Saudara mau kaya?
Ya, kita baca sama-sama. Ayat 13, 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, makin salah saudara. Saya mau ganti nama orang itu dengan nama saudara dan saya. Ya, saudara katakan misalnya nama saudara siapa? Dan saya atau dan Pak Iwan atau siapa saudara ya. Buat ini jadi iman dalam hidupmu. 1, 2, 3. Dan Iin menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga Iin menjadi sangat kaya. Saudara, kaya itu bukan soal duit saudara. Kaya itu dalam segala hal. Ada banyak orang saudara. Dia kaya tetapi dia tidak bisa makan apa-apa karena tidak sehat. Ini namanya tidak kaya. Ya. Saudara, dia kaya tapi keluarganya berantem terus. Percuma. Alkitab berkata lebih baik ya makan dengan sayur daripada makanan semeja tapi penuh dengan pertengkaran. Saudara, jadi kaya itu bukan seperti itu. Kaya itu bicara saudara, kaya kebaikan. Kaya kelimpahan yang manis. Kaya akan kedekatan dan dengan Tuhan. Kaya saudara akan pengetahuan. Kaya akan hikmat. Dan otomatis berkat materi juga akan menyertai kita. Saudara, biarlah hidupmu semakin kaya. Tapi kalau kita mau kaya kembali, kita harus berada di dalam rencana Allah yang tepat. Kita teruskan. Kita akan lihat sudah sesuatu yang lebih lagi Allah sedang sediakan. Ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Sampai di situ. Saudara, kita lihat pada waktu Ishak mulai nyaman. Dia sudah menjadi kaya. Maka Allah membawa sesuatu, yaitu yang namanya penolakan. Tiba-tiba saudara dia mengalami di mana orang Filistin berkata, pergi. Ya, engkau tidak boleh lagi ada di sini. Dia pikir itu teman. Dia pikir itu saudara, dia pikir sudah diterima, tiba-tiba dia mengalami penolakan. Saudara, hari ini saya berkata bahwa setiap anak Tuhan yang Allah akan bawa naik, saudara, harus mengalami ujian penolakan. Saudara akan pernah mengalami yang namanya difitnah. Saudara akan pernah mengalami yang namanya, saudara, dijelekan. Saudara akan pernah mengalami di mana hatimu tulus, tapi temanmu, saudara, berbalik mengkhianati engkau. Saudara, ada begitu banyak hal bisa terjadi. Dan ujian penolakan itu menguji kita seberapa besar kasih kita. Seberapa besar pengampunan kita. Dan seringkali ujian penolakan datang bukan dari orang yang jauh, tapi dari orang yang paling dekat. Saudara, itu bisa datang dari suami. Tiba-tiba suami mengkhianatimu. Tiba-tiba suami begitu menyakitkan. Itu bisa datang dari istri. Ya, istrimu merendahkan engkau begitu rupa. Itu bisa datang dari hamba Tuhan yang katanya melayani Tuhan. Itu bisa datang, saudara, dari orang yang paling kau cintai. Tapi kalau kau pelajari Alkitab, orang yang lulus dalam ujian penolakan, dia selalu dipercayakan perkara yang besar. Saudara, kita lihat Daud. Daud mengalami di mana Saul melempar tombak kepada dia. Daud mengalami di mana Saul mengusir. Daud mengalami di mana Saul memfitnah dia. Bahkan Saul membunuh orang yang membantu dia. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, Daud masih bisa berlari kepada Saul dan berkata, Bapakku, Bapakku. Saudara, Daud memiliki urapan kasih. Tetap mengasihi. Tidak peduli keadaan orang itu. Daud memiliki kesetiaan. Daud memiliki ribuan pengampunan. Sekalipun Saul selalu menyakiti hatinya. Saudara, dan ini yang Allah sedang berikan untuk anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mau dipercayakan hal yang besar. Baik itu soal uang, baik itu soal kedudukan. Engkau membutuhkan ujian ini untuk melihat hatimu. Apa engkau tetap bisa mengasihi? Mengasihi bangsa ini, mengasihi orang-orang yang menuduh, merendahkan engkau,
mengasihi orang-orang yang berkhianat, mengasihi orang yang memanfaatkan engkau, mengasihi orang-orang yang setiap hari menyakitkan engkau. Seberapa besar engkau punya pengampunan karena kuasa yang terbesar, saudara, bukan di dalam wibawa, kemarahan, menindas, otoritas, tapi kuasa yang terbesar di dalam kasih. Karena Alkitab berkata, kasih tidak pernah gagal. Artinya saudara, dengan siapapun, orang sekeras apapun, pembunuh yang sudah membunuh 6 orang, kasih tidak pernah gagal. Saudara, saya bertemu dengan pencuri ulung yang mencuri seluruh Bekasi, kasih tidak pernah gagal. Saya bertemu dengan pezina yang main dari satu tempat ke satu tempat, kasih tidak pernah gagal. Saudara, saya tidak pernah dengar kesaksian di mana seorang pria berkata begini, saya meninggalkan sifat perzinahan saya karena istri saya datang bawa sandal pukul saya. Tidak pernah, saudara. Saya tidak pernah dengar orang berkata, ya, saya bertobat dari judi karena istri saya usir saya dari rumah, ketakutan saya. Tidak pernah. Tapi mereka semua berkata, saya bertobat karena ada orang yang tetap berdoa buat saya. Saya bertobat karena ada orang yang mengasihi saya. Saya bertobat karena saya bertemu dengan kasih yang menerima saya apa adanya. Saudara, Alkitab berkata, kasih itu kuat seperti maut. Artinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa perang melawan maut dan menang kecuali Yesus. Semua orang pasti mati. Saudara, dan Tuhan berkata, sekuat itu demikian juga kasih. Kasih akan menembusi setiap orang. Kasih akan merebut setiap hati. Kasih akan menaklukkan setiap kelemahan. Karena ada kuasa yang besar di dalam kasih. Karena itu setiap orang yang mau mencapai di dalam segala hal yang Allah percayakan, masuk dalam panggilanmu, tidak ada ujian yang lain selain ujian kasih. Sampai engkau menerima penolakan itu, bertubi-tubi, dan engkau tetap mengampuni. Saudara, lihat penolakan dialami oleh semua. Dan akhirnya penolakan yang terbesar dialami oleh Yesus. Saudara, dia ditolak dan ditolak. Dia disakiti dan disakiti. Tapi dia tetap memilih ke salib. Dia tetap memilih ke salib. Karena kasih tidak pernah gagal. Saudara, hari ini biarlah saudara berkata, Tuhan, aku mau tatap tetanggaku yang menyebalkan dengan kasih. Aku mau lihat pembantuku yang bikin jengkel dengan kasih. Ya, aku mau berkati suamiku yang selalu bikin masalah dengan kasih. Karena sekali lagi, kasih tidak pernah gagal. Saudara, lewati ujian penolakan. Begitu Ishak melewati ujian penolakan, dia mulai mengerti bahwa dia tidak cukup, saudara, hanya untuk menabur, hanya untuk menuai. Dia tahu satu hal lain, yaitu namanya menggali sumur Abraham. Saudara, ada banyak orang tidak tahu pentingnya sumur. Saudara, mereka mungkin dapat air dari sungai. Mereka mungkin dapat air dari kolam. Tetapi sumur itu bicara tentang sumber yang tidak pernah kering. Dan dalam hidup ini, saudara, engkau tidak bisa hanya dapat firman Tuhan dari hamba Tuhan yang bicara. Engkau tidak bisa dapat berkat hanya pada waktu engkau datang seminar-seminar dan berdoa minta urapan. Engkau tidak bisa, saudara, dapat mujizat hanya karena orang datang dan tumpang tangan sama saudara. Tapi saudara harus tahu bagaimana punya sumur dalam hidupmu. Saudara, airnya sendiri adalah Roh Kudus. Airnya sendiri adalah kekayaan kehidupan ini. Airnya sendiri, saudara, adalah firman Allah yang terus akan menjadi kekuatan. Firman Allah yang menciptakan sesuatu dalam hidup ini. Tetapi saudara dan saya butuh sumur. Sumur itu artinya kedalaman. Ada banyak anak Tuhan berhenti pada satu fase di dalam kekristenan. Dan mereka tidak pernah menggali lebih dalam. Mereka tidak punya kedalaman dengan Tuhan. Mereka stuck. Mereka berpikir cukup kalau kebaktian, kasih perpuluhan, kasih persembahan, melayani Tuhan sebagai pemimpin pujian atau sebagai kolektan, cukup sampai di situ. Saudara, enggak. Engkau harus punya begitu banyak kedalaman. Engkau harus begitu intim. Engkau harus bergaul setiap hari. Engkau harus menjerit berkata, Tuhan singkapkan lebih lagi. Sampai aku bertemu muka dengan muka. Sampai aku dapat hatimu.
Sampai aku mengerti rencanamu. Sampai aku tahu cara berpikirmu. Maka saudara akan lihat. Dalam hidupmu akan punya kekayaan yang tidak pernah berhenti. Punya sumber yang tidak pernah habis. Itu akan membual terus. Saudara, yang kedua. Sumur ini bicara tentang kekuatan untuk menampung air. Ada banyak orang mendapat berkat. Dan air itu bisa bicara berkat urapan. Tetapi kenapa itu bisa habis begitu saja? Salah satu contohnya adalah Simson. Simson ini punya air, dia kuat diurapi, saudara. Tetapi saudara tahu, dia berakhir sebagai orang yang mengerikan. Jadi budak, matanya dibutakan sebagai pelawak. Walaupun dia sempat membalas kematian daripada orang-orang Filistin itu. Kita lihat Saul. Saul adalah orang yang luar biasa. Diurapi, bernubuat. Alkitab berkata, dia membunuh beribu-ribu. Saudara, dia disebut pahlawan. Dia raja. Tapi saudara tahu akhirnya bunuh diri. Saudara mau tahu Gehazi? Ini bukan orang kecil. Gehazi adalah salah satu pengikut dari hamba Tuhan besar. Saudara, dia lihat begitu banyak mujizat. Dia juga melakukan mujizat. Tetapi dia berakhir dengan kusta. Saudara, ada ribuan contoh di Alkitab. Orang-orang besar. Orang-orang punya air, saudara. Salomo, dia orang yang paling berhikmat. Tetapi kerajaannya pecah. Kenapa? Mereka tidak punya sumur. Mereka dapat air. Tapi mereka tidak punya sumur. Sehingga itu mengalir, pecah dan habis. Apa ini sumur? Pertama, sumur adalah karakter. Saudara, karakter saudara yang perlu dibangun oleh Allah. Sumur tidak pernah jadi dalam sehari, saudara. Ya, kalau zaman sekarang lebih cepat lah. Tapi zaman dulu itu digali butuh berhari-hari. Saudara butuh ketekunan dan kerja keras. Dan itu yang Allah sedang bangun dalam hidupmu, karakter. Tidak pernah ada orang Kristen yang instan. Hari ini terima Yesus, karaktermu berubah mengkilap di hadapan Tuhan. Nah, itu suatu proses yang lama. Itu adalah kerjasama antara saudara dengan Roh Kudus. Itu adalah kemauan untuk didisiplin. Kemauan untuk dilatih. Kemauan saudara untuk memilih Tuhan sekalipun daging ini menjerit. Berkali-kali saudara, saya berkata aku pilih Engkau. Sampai saya perlu ngomong di kaca. Saya berkata, Tuhan, aku pilih Engkau, apapun pilih Engkau. Karena saya tahu, daging saya selalu memilih yang enak. Daging saya selalu memilih ke arah-arah yang negatif. Daging saya selalu menyuruh saya untuk nyaman. Tapi saya belajar memilih Tuhan di atas segalanya. Saudara, dan itu membutuhkan waktu. Pada waktu Tuhan pertama kali mengajari saya tentang mengendalikan bibir. Saudara, itu pergumulan berat buat saya. Setiap kali mau marah, saya lari ke kamar, berdoa. Kalau enggak saya nyanyi sekeras-kerasnya. Kalau enggak saya minum sebanyak-banyaknya. Kalau itu belum bisa juga, saudara, saya lari ke kamar, mandi. Mandi 1 jam sampai dingin, saudara. Dan saya tahu, saya tidak akan bisa jadi hamba Tuhan kalau saya tidak bisa mengendalikan mulut saya. Dan saya membutuhkan kerjasama. Saya berkata, Tuhan tolong saya. Dan Allah menolong saya. Saudara, pada waktu Tuhan mulai mengajari saya tentang yang namanya kedisiplinan. Saudara, itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Saudara, saya butuh cuci muka. Saya butuh diingatkan dengan alarm 3, saudara. Saya butuh pengawas. Sampai saya berkata kepada beberapa teman saya, tolong jam segini telepon saya, liatin karena saya butuh diawasi. Saudara, saya ini orang yang tidak disiplin. Hidup saya sembarangan sekali. Dan saya butuh didisiplin. Pada waktu saya belajar tentang rendah hati, Allah perlu hancurkan semua yang saya punya. Apapun yang saya banggakan diambil oleh Tuhan. Saudara, tapi saya bersyukur. Saya belajar, saudara, untuk turun dari yang paling bawah. Dan hari ini saya sungguh-sungguh bersyukur. Karena pembentukan karakter yang Allah buat dalam hidupku. Saya berdoa supaya saudara berkata, Tuhan, aku mau sumur. Aku tidak hanya mau air, aku mau sumur.
bentuk hidupku, paksaku, sampai aku jadi. Hal yang kedua sumur adalah pengertian, saudara. Saudara, ada banyak orang melakukan segala sesuatu tanpa pengertian. Saudara, akibatnya itu tidak membuat engkau menghasilkan yang terbaik. Saudara, kita butuh pengertian. Dan pengertian itu tidak terjadi dalam satu hari. Pengertian itu terjadi karena pengalaman. Karena hal-hal yang dibukakan Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara, saya mendengar banyak sekali ayah saya berkata tentang setia. Dia bilang setia. Saya tahu, saudara. Ya, tapi setia itu rupanya dalam segala aspek. Dan saya butuh pengertian demi pengertian. Salah satunya ayah saya selalu berkata begini, jangan berubah setia, jangan berubah setia dalam pelayanan. Saudara, saya mikir dulu, berubah setia itu kayak apa sih dalam pelayanan? Sampai sekali waktu, saudara, itu hujan, saya diundang ke satu tempat khotbah, dan hari itu saya penuh sekali, capek sekali. Sampai ke sana jam 7 malam, ternyata belum mulai. Persekutuan diundur sampai setengah 8, dan kemudian yang hadir kurang lebih cuma 10 orang, saudara. Harusnya itu cukup banyak, tapi karena hujan, karena jalanan beberapa macet, cuma 10 orang. Tiba-tiba itu muncul dari hati saya. Bilang begini, tahu cuma 10, aku enggak datang ke sini. Itu tiba-tiba muncul. Saya enggak ngerti, saudara. Terus Tuhan bilang, lihat hatimu. Pada waktu engkau memulai pelayanan, engkau melayani 1-2 orang. Engkau jemput mereka. Engkau ajar mereka, engkau kembalikan mereka ke rumah. Engkau menghargai setiap jiwa begitu rupa. Sekarang setelah aku percayakan ribuan orang, engkau khotbah di mana-mana, hatimu mulai berubah. Engkau tidak menghargai jiwa demi jiwa, engkau hanya menghargai publik. Dan Tuhan berkata, jangan berubah setia. Saya sadar. Saudara, orang itu bisa mudah berubah setia. Saudara, itu cuma salah satu contoh. Ayah saya selalu berkata, tetap sederhana. Ya, tetap sederhana. Ya. Jangan neko-neko. Ya, tetap sederhana. Saya enggak ngerti. Dulu saya enggak mengerti. Jadi tadi setia itu masih banyak lagi, saudara ya. Tapi butuh selalu dikembangkan dalam pengertian dan pengalaman. Saudara, sampai sekali waktu saya pelayanan di satu tempat, saudara, dan jalanan itu macet banget, saudara, macet banget. Kemudian saudara, supir saya bilang begini, Bu, tidak mungkin nyampe, ya, macet kecuali ibu turun, naik ojek, pergi ke kebaktian, saudara ya. Itu jalanan macet, saudara. Itu di Lebak Bulus sana. Aduh, saudara, minta ampun deh. Dan saat itu, saudara, saya berpikir gini, aduh, debunya. Ya, itu pokoknya daerahnya banyak debu, saudara. Ada daerah tanah-tanah seperti itu. Terus belum mobil, berarti mesti naik ojek model begitu, saudara ya. Saudara, dan kemudian saya bilang males, panas, ya, keringetan. Nanti rambut saya kayak apa sampai ke sana? Oh, pokoknya banyak hal deh, saudara. Saudara, dan saat itu Tuhan berkata, lihat kan, kenapa sih? Apa susahnya turun naik ojek tuh, apa susahnya? Tapi karena jujur, engkau berubah menjadi tidak sederhana. Engkau merasa bahwa engkau tidak pantas lagi naik ojek. Karena aku berikan begitu banyak fasilitas dalam hidupmu. Karena engkau selalu naik mobil ber-AC. Engkau selalu dilayani. Engkau mulai lupa untuk menjadi sederhana. Saudara, seringkali kita mudah berubah. Kita menangkap firman, tapi kita tidak mengerti. Sehingga kita tidak punya kedalaman. Sehingga kita tidak punya sumur. Hari-hari ini katakan, Tuhan, berikan roh pengertian dalam hidupku. Supaya aku punya kedalaman. Supaya aku menjadi orang yang punya sumur. Berapa kali kita dengar tentang mencuri. Tetapi kita berpikir, enggak apa-apa lah. Ya. Minjem perpuluhan enggak apa-apa, padahal itu mencuri. Saudara, kalau saudara bekerja, saudara diwajibkan datang jam 8 sampai jam 5 sore. Saudara datang jam 9, pulang jam 4, saudara pencuri. Tetapi karena seringkali anak-anak Tuhan tidak mengerti, mereka berpikir sah-sah saja. Mereka pikir hidup mereka baik-baik saja, saudara.
Karena itu mari minta pengertian. Pada waktu engkau punya pengertian, maka engkau akan punya sumur. Engkau tidak akan menjadi orang yang menghamburkan air dan menghabiskan. Engkau tidak akan menjadi orang yang akhirnya jatuh dan ditolak oleh Tuhan. Tapi engkau akan menjadi orang yang dari dalam hidupmu terus mengalir aliran-aliran kehidupan. Minta karakter dan minta pengertian dalam hidup ini. Mari kita berdoa.